everyone, this is Vika. In today's lesson, we're going to talk about descriptive text about place. So let's get started. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Jadi, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan objek khusus secara detail. Jadi, objek yang akan digambarkan itu bersifat khusus, tidak lagi umum. Sementara kata menggambarkan di sini bukan berarti kita menggambarkan dengan pensil atau pewarna ya, akan tetapi di sini yang akan kita gambarkan itu ciri khusus, kebiasaan, sifat, dan juga bentuknya. We use a descriptive text to describe something, someone, animal, or place. Jadi, kegunaan atau fungsi dari teks deskripsi ini adalah saat kita ingin menggambarkan sebuah benda, seseorang, hewan, maupun tempat. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya pada pengertian teks deskripsi, bahwasanya objek yang akan kita gambarkan bersifat khusus. Nah, untuk something di sini kita bisa menggambarkan boneka, di mana boneka merupakan benda favorit kita, benda yang sehari-harinya itu dekat dengan kita, terutama anak perempuan. Sedangkan untuk someone, kita bisa menggambarkan sahabat kita, orang terdekat kita, maupun keluarga kita. Untuk yang animal, nah kita bisa menggambarkan hewan peliharaan kita ini, bisa kucing, anjing, kelinci, maupun yang lain. Nah, sedangkan untuk place, kita bisa menggambarkan rumah kita, kamar kita, maupun ruang kelas kita. Nah, untuk teks kali ini, untuk materi kali ini kita akan membahas tes deskripsi tentang place ya, yaitu kita ambil contoh yang classroom. Sebelum kita membuat tes deskripsi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dua bagian penting di dalam tes deskripsi. Yang pertama ada identification, yang kedua ada description. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Untuk yang identification, this part identifies a particular thing to be described. Nah, jadi pada bagian identification ini dia berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, seperti yang aku bilang tadi, pada materi kali ini kita akan membahas tentang place, yaitu classroom. Jadi, pada bagian identification ini kita akan mengenalkan objek yang akan kita gambarkan, yaitu tentang classroom tadi. Nah, untuk pada bagian identification ini biasanya akan muncul pertanyaan what is the topic of the text. Nah, jadi dari bagian identification ini kita akan bisa menjawab pertanyaan dari what is the topic of the text. Nah, jadi apa topik yang akan dibahas? Nah, kita bisa menemukannya pada bagian identification ini. Atau what is the text about? Nah, jadi teksnya itu tentang apa? Kita akan menemukan jawabannya pada bagian identification ini. Sementara untuk bagian description, this part describes the parts and the characteristics. Jadi pada bagian deskripsi ini berisi penjelasan yang lebih spesifik tentang objek yang akan kita gambarkan. Kita ambil contoh ruang kelas yang akan kita gambarkan nanti. Pada bagian deskripsi ini kita bisa menggambarkan bagian dari ruang kelas. Misalnya ada pintu, jendela, meja, kursi, dan juga dinding ya. Kemudian karakteristik dari kelas tersebut, contohnya ukuran, misalnya ukuran dari bangkunya, ukuran dari whiteboardnya, lalu color. Nah, color di sini kita bisa merujuk pada warna dinding, warna meja, warna kursi. Nah, kemudian quality. Nah, kita bisa melihat bagaimana sih kondisi dari kelas tersebut, apakah bersih, apakah terlalu begitu banyak barang di dalam kelasnya, dan juga lain sebagainya. Setelah mengetahui dua bagian penting dalam teks deskripsi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting untuk menulis teks deskripsi adalah ciri kebahasaannya tentunya. Nah, di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai language features. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada noun. Nah, ketika kita akan menuliskan sebuah teks deskripsi, kita akan banyak sekali menggunakan atau memakai noun, kata benda di dalamnya. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada kata benda yang bisa kita lihat.
Di situ ada doors, window, table, chairs. Nah, ini adalah kata benda yang berhubungan dengan objek yang akan kita gambarkan. Nah, kalau tadi kita ambil contohnya tentang classroom, otomatis benda-benda apa sih yang ada di sekitar ruang kelas itu yang akan menjadi fokus kita untuk membuat tes deskripsi ini. Ciri bahasa yang kedua yaitu ada adjective atau kata sifat. Kata sifat di sini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik dari bagian-bagian objek yang akan kita gambarkan. Nah, kalau ruang kelas, bagian-bagian objeknya seperti yang sudah aku bilang tadi ya, ada table, ada chair, window, dan lain-lain. Nah, bagian-bagian tersebut akan kita gambarkan karakteristiknya menggunakan adjective atau kata sifat. Contohnya size ya. Size di sini bisa big, small, kemudian colornya bisa kita gambarkan dengan warna asli dari bagian atau dari benda-benda yang ada di ruang kelas tersebut. Kemudian ada quality juga bisa kita gambarkan, seperti misalnya ruang kelasnya itu bersih atau tidak, rapi atau tidak, seperti itu. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu ada noun phrase. Jadi noun phrase ini adalah combination of adjectives and noun. Jadi gabungan antara kata sifat dengan kata benda. Contohnya adalah seperti ini. Big and clean classroom. Nah, jadi big and clean itu merupakan adjective atau kata sifat, sedangkan classroom di situ merupakan kata bendanya. Kemudian ada two brown doors. Two brown itu merupakan kata sifat, kemudian doors itu merupakan kata bendanya. Untuk ciri kebahasaan selanjutnya kita menggunakan verbs. Akan tetapi verbs yang kita pakai di sini adalah auxiliary verbs. Ada dua jenis, yaitu yang pertama ada auxiliary verb yang have, yaitu kita biasa menggunakan have dengan has. Yang kedua ada jenis auxiliary verb yang be, yaitu kita memakai bentuk yang present ya, yaitu am, is, dan juga are. Ciri kebahasaan selanjutnya yang bisa kita gunakan yaitu adverbs of frequency. Nah, adverbs of frequency ini berfungsi untuk mengetahui seberapa sering suatu kegiatan atau suatu hal itu dilakukan. Biasa kita bisa menggunakan always, usually, often, sometimes, seldom, atau never. Ciri terakhir ketika kita ingin menuliskan sebuah teks deskripsi yaitu kita menggunakan simple present tense. Karena simple present tense ini berfungsi untuk menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum. Nah, di saat kita ingin menggambarkan suatu objek, otomatis kita menggambarkan sesuai dengan apa yang ada pada objek tersebut. Otomatis kita menggunakan simple present tense karena apa yang akan kita jabarkan dari objek tersebut itu merupakan sebuah fakta yang ada di dalam objek tersebut. Sekarang mari kita perhatikan contoh dari teks deskripsi berikut ini. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, dua bagian dari teks deskripsi itu ada identification dan juga ada description. Nah, identification ini berisi tentang pengenalan dari objek yang akan kita gambarkan. Pada bagian identification ini kita akan menjawab pertanyaan what is the topic of the text. Jadi topiknya itu tentang apa sih? Dan kita bisa menjawab yaitu topiknya tentang my classroom. Untuk bagian yang kedua yaitu ada description. Di sini berisi tentang penjelasan lebih detail atau lebih spesifik mengenai bagian-bagian dari ruang kelas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks deskripsi berikut. Untuk ciri kebahasaan yang pertama yaitu tadi ada noun. Nah, dari kalimat pertama kita bisa menemukan noun itu pada kata classroom. Kemudian kita lanjut lagi pada kalimat yang kedua itu ada library. Lanjut lagi ada classroom. Pada kalimat selanjutnya ada doors juga di situ, ada windows. Kemudian kalimat selanjutnya ada walls, ada pictures, kemudian ada tables and chairs pada kalimat yang terakhir. Itu untuk yang noun ya. Untuk yang adjective, di situ kita bisa menemukan kata big dan juga clean. Ada juga white di situ, ada juga brown di situ. Next, kita bisa menemukan noun phrase di situ. Ya, ini benar sekali. Ada
Big and clean classroom ini merupakan kombinasi antara adjective dan juga noun. Itu yang dinamakan dengan noun phrase. Kemudian ada 2 white doors. Nah, ini merupakan noun phrase juga. 6 brown windows ini juga merupakan contoh dari noun phrase. Lalu ada verbs, auxiliary verbs yang bisa kita temukan di dalam teks ini ada has, auxiliary verb yang have. Contohnya ini ada has, kemudian ya auxiliary verb yang be kita bisa menemukan is di sini. Kemudian ada are. Kalau untuk yang adverb of frequency sepertinya kita tidak menemukan di dalam teks ini ya. Lalu untuk simple present tense kita bisa menemukan di sini contohnya my classroom is next to the school library. Nah, ini merupakan salah satu jenis kalimat simple present tense yang berjenis nominal sentence. Dia ditemukan ada to be is di situ ya. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai descriptive text about place. See you on the next video. Thank you for watching. Bye bye.